Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, masih di bulan Muharram. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita, baik hablum minallah maupun hablum minannas, baik hubungan baik kepada Allah maupun hubungan kepada sesama manusia. Hubungan baik kepada Allah maupun hubungan baik kepada sesama manusia harus selaras, harus seimbang. Tidak bisa kita memarginalkan hubungan baik kita saja kepada Allah, tapi tidak baik hubungan kita kepada sesama manusia. Pernah satu ketika seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanata tuksirus salata was-sawma was-sadaqata walakinna tu'zi jiranaha bilisaniha." Faqala hiya finnar. Ya Rasulullah, si fulanah seorang wanita banyak melakukan salat fardunya, salat sunnah rawatibnya, salat sunnah tahajudnya, hajatnya, tasbihnya, wassauma, dan banyak melakukan puasa, baik puasa fardu, puasa sunnah, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Yaumul Bid, puasa Senin Kemis, puasa Rajab, dan puasa-puasa lainnya. Was-sadaqata, dan banyak bersedekah. Zakatnya tidak pernah ketinggalan. Infak dan sedekahnya juga tidak pernah ketinggalan. Walakinna tu'zi jiranaha. Akan tetapi wanita ini suka menyakiti hati tetangganya. Qala hiya finnar. Kata Rasulullah, wanita ini masuk neraka. Dia hanya baik kepada Allah, tapi tidak baik kepada sesama manusia. Diundang ke rumah seseorang ketika hajat, dia tidak datang. Dia mengatakan bahwa dia bukan levelnya. Wanita ini sombong, akhirnya masuk neraka. Begitu juga hablum minannas, hubungan baik kita kepada sesama manusia harus baik.
Oleh karena itu, mari kita amalkan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, haqqul muslimi 'alal muslim khamsun. Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Raddus salam wa 'iyadatul marid wa ittiba'ul janazah wa ijabatud da'wah wa tasmitul atis. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 5. Jadi untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, meningkatkan tali persaudaraan, ada 5. Raddus salam, yang pertama menjawab salam. Salam adalah merupakan tahiyah, merupakan penghormatan. Tidak ada penghormatan yang paling tinggi kecuali ucapan salam. Pergi ke pasar di akhir pekan, ke pasar membeli pisang. Assalamualaikum saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang sudah datang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau makan jangan berserakan, jagalah dapur biar tidak berantakan. Mumpung salam baru saya ucapkan, yang ingin sila kami persilahkan. Salam adalah merupakan tata cara atau etika pergaulan ketika berjumpa dan berpisah. Salam adalah merupakan doa. Salam adalah merupakan rukun salat yang terakhir. Orang yang tidak mengucapkan salam waktu salatnya, maka dia tidak sah salatnya. Di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nisa ayat 86, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Apa maksudnya? Kalau ada orang menghormati kita, tahiyah,
mengucapkan salam, assalamualaikum. Kita balas yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak bisa yang lebih baik, yang sepadan, yang sama, yang ngucapin salam assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Tapi yang lebih bagus, yang lebih baik, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab salam ini doa. Mudah-mudahan engkau memperoleh keselamatan, mendapat rahmat, mendapat berkah Allah. Siapa orang yang tidak ingin didoakan selamat, walaupun orang itu namanya Pak Selamat? Ada di sini yang namanya Pak Selamat? Ada? Ada. Selamat dunia dan akhirat. Rahmatullah, mudah-mudahan mendapat kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu amat mahal. Kita kalau umpama dihitung amal ibadah kita untuk masuk surga, belum pantas. Betul Pak? Udah pantas apa belum? Udah pantas apa belum? Belum. Kenapa? Ibadahnya masih belang. Ibadahnya tidak khusyuk. Mau sholat, sebelum sholat nyariin kunci. Waktu sholat, kenapa dia jadi ingat kunci? Ternyata waktu sholat kuncinya ketemu. Oh, kunci yang saya taruh ada di laci kedua. Kadang-kadang sholat rukunnya kurang pas, rukunnya kurang baik, sujudnya, i'tidalnya, rukuknya kurang pas, sehingga mengurangi pahala sholat kita. Jadi kalau dihitung itu, kita ini belum pantas untuk masuk surganya Allah. Tapi dengan kasih sayang Allah, apalagi kita sebagai umat Rasulullah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni dan kita masuk surganya Allah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan afsyus salam, tebarkan salam, sosialisasikan salam, masyarakatkan salam. Banyak tentang adab dan tata cara ketika mengucapkan salam. Antara lain dikatakan yusallimur raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id was-saghiru 'alal kasir was-saghiru 'alal kabir wal qalilu 'alal kasir. Orang yang naik kendaraan lebih dulu mengucapkan salam dibandingkan orang yang jalan kaki. Pak Haji Sunadi lagi jalan di gang. Kita keluar bawa mobil. Jujur, kira-kira ngucapin salam apa enggak? Ucapin salam apa enggak? Kadang-kadang bukan ngucapin salam,
Bahkan mobilnya kacanya ditutup. Kenapa? Takut numpang. Mestinya bagaimana? Kita buka kacanya, kita sapa, ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana Pak Haji? Kalau memang ke satu tempat tujuannya sama, mari bareng-bareng ikut saya. Ini mestinya begitu. Tapi kadang-kadang enggak. Ya. Wal masyi 'alal qa'id. Orang yang berjalan kaki lebih dulu ngucapin salam daripada orang yang duduk. Yang jalan kaki kelihatannya lagi sehat, sebab dia bisa jalan kaki. Tapi yang duduk belum tentu sehat. Barangkali sedang merasakan migrain, barangkali sedang merasakan asam urat. Yang jalan kaki sambil jalan nengok ke kanan, ada yang kita kenal, kita ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wassabiru 'alal kabir, orang yang muda lebih dulu ucapin salam daripada orang yang tua. Sebagai tahiyah penghormatan yang muda kepada yang tua. Wal qalilu 'alal katsir, rombongan yang sedikit lebih dulu ucapin salam kepada rombongan yang lebih banyak. Ini adab dalam mengucapkan salam. Masih banyak adab-adab yang lain. Kalau saya sampaikan mungkin waktunya nggak keburu. Kemudian untuk meningkatkan tadi persaudaraan yang kedua, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Ini kadang-kadang kita sebagai tetangga, Pak, jujur, kalau ada orang sakit, tetangga kita sakit, kita bersifat apatis, bersifat masa bodoh. Nanti kalau tetangga kita dipanggil oleh Allah, menyesalnya belakangan. Iya, tempo hari saya ada waktu, tapi saya nggak nengokin. Saya tidak sempat bertemu dia, tapi sekarang dia sudah almarhum, dia sudah almarhumah. Penyesalan yang ada dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza ada ar-rajulu akhahul muslima masya fi khirafatil jannati hatta yajlisa, wa iza jalasa ghamazathu rahmah, wa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya, wa in kana masa'an shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha." Rawahu Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Hadis ini sahih. Apabila seorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga. Sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya.
agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Bayangkan Pak, orang yang nengokin orang sakit, itu 70.000 malaikat mendoakan dia supaya diturunkan rahmat. Siapa yang tidak pengen dapat rahmat? Oleh karena itu, kesempatan kita, ada tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita sedang sakit, kita dengar, upayakan untuk menjenguknya. Sebab orang yang sakit itu sedang diuji oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Bapak bakal mati nggak Pak? Mati. Saya bakal mati nggak? Mati. Semua makhluk Allah yang memang bernyawa pasti merasai mati. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan aku akan menguji kepada kamu sekalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan kebaikan, fitnatan sebagai cobaan. Apa keburukan yang diuji? Miskin itu keburukan, kaya kebaikan, sehat kebaikan, sakit keburukan. Baik keburukan maupun kejahatan, artinya baik keburukan maupun kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita terima, sebab ini merupakan cobaan. Si sakit sedang dalam keadaan penderitaan, kita datang menjenguknya, menengoknya, dia merasa bahagia. Ada orang yang turut merasakan penderitaannya, apalagi kita datang, kita tengokin, kita doakan dia. Ya, apa doanya untuk orang yang sakit? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, doanya adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga sakitmu itu membersihkan dari dosa-dosa, insya Allah. Jadi orang yang sakit itu dosa-dosanya akan berguguran selama orang yang sakit itu qanaah, selama orang yang sakit menerima atas ujian dan cobaan Allah, maka dosa-dosanya berguguran. Ada hadis mengatakan da'watul marid hatta yabro'a. Doa orang yang sakit itu tidak ditolak oleh Allah. Kesempatan saling mendoakan. Atau boleh juga kita doakan, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Rawahu Tirmizi. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung agar menyembuhkan penyakitmu. Yang sakit itu dosanya berguguran insya Allah, maka yang nengokin pun kalau bisa minta doa juga. Jadi saling mendoakan. Selama yang sakit itu dapat berbicara, dapat berkata-kata, sakitnya tidak terlampau berat, kita minta doa, tolong doakan saya juga. Insya Allah doanya tidak ditolak. Para hadirin rahimakumullah,
Orang yang sakit di samping merupakan cobaan dan dosa-dosanya berguguran, juga ini merupakan peringatan dari Allah tentang kelalaiannya. Barangkali biasanya dia tidak melakukan perbuatan ini, tiba-tiba dia melakukan perbuatan ini, berarti dia lalai. Diingatkan oleh Allah, diberikan peringatan, dia terima, maka dosanya berguguran. Yang ketiga, untuk meningkatkan tali persaudaraan, wattiba'ul janazah, bertakziah kepada jenazah, melayat kepada orang yang meninggal dunia. Kalau kata bahasa Betawi apa? Nyelawat. Ya. Sebab orang yang dapat musibah, terutama keluarganya, sedang dirundung kemalangan, sedang mendapat ujian dari Allah, salah satu keluarganya dipanggil oleh Allah. Datang kita tengokin, kita berikan hiburan-hiburan, idkhalus surur, berikan kegembiraan, jangan terlampau bersedih. Barangkali ini sudah ketentuan Allah. Bapak atau ibu bersabar. Ya, alhamdulillah, masih syukur kepada Allah. Bapak wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Bapak meninggalnya masih bisa diurusin oleh keluarga. Coba orang lain yang terjadi kecelakaan, naik kapal udara, kapalnya pecah. Jangankan diurusin, mayatnya saja tidak ketemu. Kita berikan, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa almarhum. Berikan sugesti kepada orang itu. Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man syahidal janazata hatta yusalla walahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana walahu qiratani. Qila wa bal qiratani ya Rasulullah? Qala mithlul jabalainil azimaini. Siapa-siapa yang datang, siapa-siapa yang menyaksikan jenazah, datang melayat, datang nyelawat, kemudian dia menyolatkan jenazahnya, maka mendapat pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang menyolatkan jenazahnya, barang siapa yang datang kemudian menyolatkan jenazahnya dan mengantarkan ke pemakaman, maka dia mendapat pahala 2 qirat. Sahabat bertanya, berapa pahala 2 qirat itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, pahala 2 qirat seumpama 2 buah gunung yang amat besar. Ini luar biasa Pak pahalanya. Itu kalau divisualisasikan, kalau didohirkan pahala-pahala orang yang bertakziah, yang melayat, yang menyolatkan jenazah, yang mengantarkan pemakaman, luar biasa. Barangkali kalau diwujudkan, zahirkan, orang akan berlomba untuk menyolatkan jenazah, orang akan berlomba untuk mengantarkan ke pemakaman. Oleh karena itu kesempatan kita, kalau ada tetangga kita, sahabat kita berpulang ke rahmat Allah, sempatkan diri untuk melayat, apalagi untuk menyolatkan jenazahnya. Kalau ada waktu, bahkan mengantarkan ke pemakaman. Yang keempat,
Untuk meningkatkan tali persaudaraan yang keempat adalah wa ijabatu dakwah, mengabulkan undangan. Selama undangan ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama undangan ini bukan undangan maksiat, maka kita wajib memenuhi undangan tadi. Terlebih-lebih kita tidak mempunyai uzur syar'i. Ada sebuah hadis mengatakan, "Iza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha." Jika di antara kamu sekalian diundang walimah perkawinan, maka datangi. Kesempatan kita memupuk tali persaudaraan. Dengan kita datang mengunjungi orang yang mengundang kita, insya Allah akan terjalin rasa persaudaraan, akan terjalin rasa persahabatan. Kapan-kapan kita mengundang dia, dia pun akan datang. Yang terakhir, yang kelima, wa tasmitul atis, mendoakan orang yang bersin, mendoakan orang yang berbangkis. Berbangkis adalah ujian kecil dari Allah tentang turun naiknya pernapasan. Alhamdulillah, ketika diuji oleh Allah, ketika kita berbangkis, roh kita tidak langsung keluar. Coba kalau umpama roh kita langsung keluar waktu berbangkis, kita akan qaid, akan mati. Tapi alhamdulillah habis berbangkis, roh kita tidak keluar. Maka untuk manifestasi kesyukuran kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Kita yang mendengar ada orang berbangkis mengucapkan alhamdulillah, kita doakan lagi apa? Yarhamukallah, mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah. Kalau yang perempuan yang berbangkis, yarhamukillah, maka yang berbangkis pun ucapkan doa, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan engkau mendapat hidayah dari Allah dan urusanmu menjadi baik. Kadang-kadang ada orang, Pak, ketika berbangkis dipakai main. Betul? Ada enggak yang begitu? Berbangkis dia katakan apa? Asin dan bakyak. Kadang-kadang dia katakan asal. Ini merupakan pelecehan. Yang kita ucapkan adalah alhamdulillah. Saling doa mendoakan. Inilah kelima macam yang dapat kita aplikasikan, yang dapat kita amalkan di dalam keseharian, di dalam hidup dan kehidupan. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menengok orang yang sakit. Yang ketiga, bertakziah atau melayat. Yang keempat, mengabulkan undangan. Yang kelima, mendoakan orang yang bersin. Mudah-mudahan ini dapat kita aplikasikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعدل سلطان. اللهم لك الحمد ولك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.